Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama Ibu Reni Budi Hasuti, biasa dipanggil oleh anak-anak Bu Reni. Ibu mengajar kimia kelas 11 untuk tahun ini, dan kali ini Ibu akan memaparkan mengenai pembelajaran di SMA Negeri 1 Baros yang tentunya nanti akan kalian ikuti. Tak lupa juga Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Baros ya. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Baros. Mari kita belajar bersama demi mewujudkan cita-cita kalian semuanya. Baik anak-anak, kita mulai pemaparan mengenai pembelajaran di SMA Negeri 1 Baros untuk tahun ajaran 2021-2022. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sekarang kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun lebih ya, sudah 2 semester lebih, yang menyebabkan pembelajaran khususnya di SMA Negeri 1 Baros itu dilaksanakan secara jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, tidak bisa tatap muka. Nah, untuk tahun ajaran ini, di awal tahun ajaran ini juga sama, kita masih menggunakan pembelajaran secara daring. Untuk kedepannya, apakah nanti akan ada tatap muka terbatas atau masih terus belajar daring, itu kita nanti menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Jadi untuk saat ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring terlebih dahulu. Baik, dikarenakan pandemi ini akan sangat menuntut kalian untuk benar-benar bisa belajar secara mandiri di tengah pandemi. Tidak sepenuhnya mandiri, tapi dibantu oleh Bapak Ibu guru. Tetapi kemandirian kalian di sini akan benar-benar diperlukan. Bagaimana kalian mengatur waktu untuk belajar, bagaimana kalian mendisiplinkan waktu untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, itu benar-benar tergantung dari kalian. Baik, Ibu perkenalkan dulu mengenai visi dan misi di SMA Negeri 1 Baros. Visi SMA 1 Baros terdepan dalam akademik, cerdas dan terampil terhadap perkembangan iptek serta berakhlak mulia. Visinya adalah melaksanakan KBM secara efektif, kemudian menumbuhkan semangat atas kerja terhadap seluruh warga sekolah, menanamkan kebiasaan tepat waktu, mendorong warga sekolah untuk menggali potensi diri secara optimal, melaksanakan program 6K secara konsekuen, dan merealisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segala kegiatan yang ada di SMA 1 Baros nanti akan merujuk kepada visi dan misi dari SMA Negeri 1 Baros ini. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum, kemudian penilaian, kemudian nanti ada kriteria kenaikan kelas, kemudian nanti ada hak dan kewajiban dari peserta didik, dan terakhir nanti ada proses pembelajaran di SMA 1 Baros khususnya yang dilaksanakan secara daring. Nah, pada saat kalian kemarin mengikuti kegiatan penerimaan peserta didik baru, itu kalian belum dijuruskan ya. Nah, sekarang ketika masuk di kelas 10 sudah dinyatakan diterima di kelas 10, kalian akan mengikuti kegiatan atau suatu proses untuk menempatkan kalian apakah kalian ini dijuruskan di peminatan IPA atau di IPS. Dan tentunya ini berpengaruh ke nanti kalian belajar mata pelajaran apa. Karena antara peminatan IPA, peminatan IPS itu berbeda mata pelajarannya. Ada yang berbeda, tidak semua berbeda ya, tapi ada yang berbeda. Nah, jika kalian nanti akan masuk di peminatan IPA, nah ini mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti. Jadi nanti di
Peminatan IPA ini ada mata pelajaran umum. Umum ini artinya baik di IPA ataupun di IPS itu sama-sama mendapatkan pelajaran ini. Di antaranya PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ya, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris. Kemudian seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau biasa kita singkat dengan PJOK. Dan yang ke-9 ada pendidikan kewirausahaan atau kita singkat dengan PKWU. Ini mata pelajaran umum yang nanti kalian akan pelajari, baik di IPA maupun di IPS ya. Nah, untuk jurusan IPA itu nanti kalian akan belajar matematika, biologi, fisika, kimia, ini di mata pelajaran peminatan IPA-nya. Jadi kalau untuk anak-anak IPA, kalian akan bertemu matematika lebih banyak. Ada dua mata pelajaran matematika ya. Pertama, matematika di kelompok umum atau kita sebut dengan matematika wajib. Kemudian ada juga matematika peminatan. Kemudian selain mata pelajaran umum, selain mata pelajaran peminatan, nanti juga kalian akan belajar mata pelajaran lintas minat. Lintas minat ini mata pelajaran yang bukan dari jurusan IPA. Nanti kalian akan belajar untuk mata pelajaran lintas minatnya akan belajar bahasa dan sastra Inggris dan juga bahasa Jerman. Ya, itu untuk mata pelajaran yang ada di peminatan IPA. Lalu bagaimana dengan yang di peminatan IPS? Nah, untuk mata pelajaran umumnya sama ya. Kalian akan belajar PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, dan PKWU. Yang membedakan adalah di mata pelajaran peminatannya. Untuk IPS, kalian nanti akan belajar geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, kalau di peminatan IPA tadi yang durasinya banyak itu adalah matematika ya, karena ada matematika wajib dan matematika peminatan. Tetapi kalau di peminatan IPS itu kalian akan bertemu dengan sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Ini akan banyak pelajaran sejarah untuk bukan banyak sih, ada 2 pelajaran sejarah di peminatan IPS. Selain mata pelajaran umum, mata pelajaran peminatan, kalian juga akan belajar mata pelajaran lintas minat. Sama yang kalian pelajari nanti ada bahasa dan sastra Inggris dan juga bahasa Jerman. Lanjut ya. Yang kedua, Ibu sampaikan mengenai penilaian peserta didik. Penilaian yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Bentuknya seperti ulangan harian, tugas-tugas ya. Itu penilaian harian dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Atau bisa juga penilaian itu nanti kalian akan bertemu penilaian akhir semester atau dulu dikenal dengan UAS ya. Dan juga penilaian akhir tahun PAT atau dulu dikenal dengan UKK. Ini wajib kalian ikuti. Kemudian untuk aspek penilaian, jadi penilaian itu tidak hanya penilaian tugas aja gitu ya, tapi juga ada penilaian sikap, ada juga penilaian keterampilan, ada juga penilaian pengetahuan. Yang paling pertama dulu, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru melalui tes tulis atau daring kalau dalam kondisi daring seperti sekarang, atau bisa juga melalui penugasan. Bapak Ibu memberikan tugas, kalian kerjakan, ada nilainya. Nah, itu jadi bahan penilaian pengetahuan. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu nanti yang melaksanakan tes lisan. Itu bisa. Kemudian aspek penilaian yang kedua adalah keterampilan. Ini memang pada saat pandemi seperti sekarang itu memang agak kesulitan untuk menilai aspek keterampilan, tetapi bukan tidak mungkin ya, bisa, walaupun memang agak sulit. Bapak Ibu guru mungkin nanti akan memberikan
tugas berupa proyek. Misalnya kalau di kimia ada praktikum yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah, itu lalu kalian kerjakan di rumah. Praktikum sederhananya, dibuat laporannya, dibuat videonya, diupload di Google Classroom, itu nanti bisa menjadi penilaian keterampilannya. Atau bisa juga melalui penilaiannya portofolio dari tugas-tugas kalian yang sudah kalian kerjakan selama 1 semester ini misalnya. Kemudian yang ketiga ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan oleh guru mata pelajaran, oleh wali kelas, juga oleh guru BK, guru bimbingan konseling. Apa yang dinilai, yang dilihat kalau pada saat daring seperti ini, nanti kalian bisa dinilai keaktifannya di WhatsApp, sopan santun dalam komunikasi dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi melalui pengamatan mengenai observasi yang tentunya terbatas karena kita dalam kondisi daring. Kecuali kalau nanti sudah tatap muka terbatas, berarti penilaian sikapnya bisa maksimal. Kemudian yang ketiga yang ingin Ibu sampaikan adalah mengenai kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Jadi semester 1, semester 2 harus sudah kalian ikuti. Yang kedua, predikat sikap, yang nilai sikap tadi ya itu minimal baik. Kemudian untuk yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan. Ini wajib memiliki nilai baik. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Ya, ini kriteria kenaikan kelas peserta didik. Nah, untuk hak dan kewajiban peserta didik dalam hal menggunakan fasilitas belajar. Nah, jadi selama kalian di SMA Negeri 1 Baros, tentu kalian mempunyai hak-hak tertentu yang bisa kalian dapatkan. Dan juga tentunya kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai seorang peserta didik. Nah, di antaranya untuk yang hak, setiap peserta didik berhak menggunakan fasilitas belajar dalam rangka kompetensi dasar sesuai mata pelajaran. Misalnya, kalau dalam kondisi tatap muka, kalian berhak untuk ikut praktikum di lab. Atau misalnya kalian berhak untuk menggunakan komputer dan internet di laboratorium komputer, tentu dalam kondisi untuk keperluan belajar ya. Ini diperbolehkan, itu hak kalian. Kemudian, yang kedua, setiap peserta didik berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah dalam bentuk meminjam buku. Jadi selama di SMA 1 Baros, kalian akan dipinjamkan buku mata pelajaran. Kelas 1 misalnya, ada 15 mata pelajaran, maka nanti akan dipinjamkan kurang lebih 15 mata pelajaran atau mungkin hanya 14 mata pelajaran, tergantung buku yang ada di perpustakaan. Lengkap ya, nanti kalian akan dipinjamkan. Tidak perlu beli. Sebenarnya kalau mau beli untuk menambah referensi juga bisa sih, tapi minimal kita dari sekolah akan meminjamkan buku pelajaran ya selama 1 tahun kepada kalian. Tentu dengan beberapa syarat. Syaratnya apa? Kalian harus menjaga supaya buku tersebut tidak rusak dan nanti dikembalikan ke perpustakaan jika kalian sudah naik kelas gitu. Kembalikan dan nanti akan digunakan kembali oleh adik kelas kalian. Kemudian kewajibannya, setiap peserta didik berkewajiban untuk memelihara setiap fasilitas belajar yang terdapat di perpustakaan, di lab komputer, di lab kimia, di lab fisika, atau yang ada di lingkungan sekolah. Jadi misalnya kalian
sudah dipinjamkan buku mata pelajaran nih oleh sekolah. Kalian berarti memiliki kewajiban untuk menjaga buku buku tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik berhak menggunakan ruang belajar sebagai sarana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam belajar efektif, atau misalnya ada kegiatan diskusi, seminar gitu ya, itu dipersilahkan. Tentu dengan sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada yang berwenang gitu ya. Tidak langsung dipakai. Cuman kalau dalam kondisi daring seperti ini, sepertinya ini belum bisa dilakukan. Kemudian kewajiban yang lainnya yang terkait dengan fasilitas belajar adalah kalian wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas yang ada di ruang belajar dalam setiap penggunaan ruang belajar. Jadi setiap ruangan yang kalian pakai nanti ketika tatap muka itu harus kalian pelihara kebersihannya dan juga memelihara fasilitas yang ada di dalamnya. Bangku-bangku sekolah, kursinya itu jangan sampai dicoret-coret atau dirusakkan gitu ya, harus dipelihara supaya tetap terjaga. Nah, baru sekarang kita masuk ke pembelajaran di SMA Negeri 1 Baros selama daring seperti ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pertama, kalian nanti setelah dilakukan psikotes, kalian akan mendapatkan rekomendasi untuk masuk jurusan IPA, untuk masuk jurusan IPS, yang selanjutnya nanti akan dimasukkan ke dalam rombel kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 IPS 4. Jadi untuk kelas 10 ini kan totalnya adalah 8 kelas, terdiri dari 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Nanti setelah kalian tahu kelasnya, itu nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup kelas. Satu kelas 10 MIPA 1 masuk semuanya ke 10 MIPA 1. Nah, grup kelas ini nanti akan berfungsi sebagai kelas virtual. Selain grup WhatsApp yang berfungsi sebagai kelas virtual, nanti juga kalian akan menggunakan Google Classroom atau kita singkat dengan GC gitu ya. Google Classroom ini harus kalian harus punya di gadget kalian, di gawai kalian, di HP kalian. Harus terinstall Google Classroom dan juga WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini akan digunakan untuk menyampaikan informasi dari sekolah. Nanti Bapak Ibu guru sesuai jadwalnya akan masuk ke grup WhatsApp secara bergantian. Mata pelajaran pertama siapa, mata pelajaran kedua siapa. Nanti Bapak Ibu guru akan bergantian masuk ke grup WhatsApp kalian. Nah, untuk bagaimana dengan penyampaian materi atau penyampaian tugas, ini bisa dilakukan di grup WhatsApp, dan juga nanti materi dan tugas juga akan disimpan di Google Classroom, karena kalau di WhatsApp grup ya, kalau terlalu banyak nanti kan bisa penuh HP-nya ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan menyimpan materi, kemudian tugas-tugas, ulangan, video pembelajaran semuanya akan disimpan di Google Classroom. Nah, kalian sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Baros tentu harus mengikuti pembelajaran daring ini tanpa terkecuali. Bu, bagaimana kalau misalnya saya punya kendala, tidak punya HP? Nah, ini juga menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran daring. Kalau seperti ini, kalau kalian punya kendala, silahkan segera hubungi wali kelasnya. Kalau sekarang mungkin belum tahu wali kelasnya siapa saja, nanti setelah kelas terbentuk, itu kalian akan dikenalkan dengan kepada wali kelasnya. Nah, kalau ada kendala, silahkan jangan malu-malu untuk melaporkan atau bercerita kepada wali kelasnya. Bu, saya nggak punya HP, harus seperti apa ya biar bisa ikut belajar?
daring. Jadi tidak perlu takut untuk lapor ke wali kelas. Kalau ada kendala silahkan nanti lapor ke wali kelas supaya mudah-mudahan ada solusi yang bisa diberikan oleh wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran yang lain ya. Jadi selama 1 semester ini grup WhatsApp, Google Classroom itu yang kita pakai. Kalaupun misalnya nanti ada pembelajaran tatap muka terbatas, itu grup WhatsApp dan Google Classroom tetap kita pakai. Karena ketika pertemuan tatap muka terbatas, itu di sekolah kegiatannya hanya sekitar 3 atau 4 jam, tidak terlalu lama, tidak ada istirahat, dan durasinya hanya sebentar. Jadi otomatis nanti untuk penyampaian tugas dan lain-lain tetap menggunakan Google Classroom. Jadi pembelajarannya blended, terpadu antara tatap muka terbatas dan daring. Nanti ya, ini kalau misalnya pembelajaran tatap muka terbatasnya bisa terlaksana. Kalau sekarang semuanya dalam pembelajaran full daring. Nah, di SMA Negeri 1 Baros ada 2 macam bimbingan yang bisa kalian dapatkan. Pertama, bimbingan konseling. Yang kedua adalah bimbingan TIK. Bimbingan konseling ini karena sebenarnya kalian sudah kenal dengan BK ya, tetapi jangan sampai disalahartikan bahwa BK ini adalah untuk anak-anak yang bermasalah. Tidak. Kalau kalian misalnya ingin berkonsultasi mengenai saya ini mau kuliah nih Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kuliah di Universitas Untirta misalnya, apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa diterima di Untirta? Nanti kalian bisa konsultasikan dengan guru BK. Kalau punya kendala dalam belajar juga silahkan nanti bisa konsultasikan dengan guru BK. Jadi bukan cuma anak-anak yang bermasalah ya yang bertemu dengan guru BK ini. Nah, Ibu yakin di kelas 10 ini semuanya anak-anak Ibu ini anak-anak yang solehah, rajin belajarnya sehingga bisa mencapai cita-cita kalian semuanya. Ya. Kemudian yang kedua ada bimbingan TIK. Nanti kalau kalian ada kesulitan misalnya dalam hal penggunaan TIK, itu kalian bisa konsultasi dengan guru bimbingan TIK. Atau misalnya ketika kalian diminta oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran misalnya diminta untuk membuat video atau diminta untuk membuat presentasi PowerPoint, kalian nggak bisa nih, gimana saya nanya ke siapa ya? Kalian bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan TIK. Gitu ya, jangan ragu dan jangan takut untuk bertanya. Nah, itulah paparan mengenai pembelajaran di SMA Negeri 1 Baros. Hanya singkat saja, tidak terlalu banyak. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan gambaran apa yang akan kalian pelajari nanti di kelas 10 ini. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.